Presiden Joko Widodo mengusulkan lockdown mini berulang kali untuk daerah utamanya yang zona merah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam rapat terbatas Senin kemarin, Presiden meminta Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera memerintahkan kepala daerah menerapkan mini lockdown. Seperti apa konsep mini lockdown dan akan diterapkan oleh masing-masing daerah? Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait mini lockdown atasi COVID-19. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ruang darurat Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi Barat sudah hampir penuh oleh pasien positif COVID-19. Pemerintah Kota Bekasi berencana akan menggunakan hotel menjadi ruang isolasi darurat. Nah, ruang darurat Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat sudah hampir penuh oleh pasien positif COVID-19. 57 tempat tidur yang disiapkan nyaris terpakai semuanya. Pasien yang sedang menjalani perawatan di ruang isolasi darurat adalah pasien orang tanpa gejala atau OTG. Hingga kini Pemkot Bekasi sudah mempersiapkan 3 rumah sakit tambahan sebagai ruang isolasi darurat. Pemerintah Kota Bekasi masih menunggu persetujuan dari BNPB Pusat tentang penggunaan hotel menjadi ruang isolasi darurat. Pemerintah diminta menekan harga uji swab COVID-19 agar masyarakat bisa tes mandiri. Satgas Penanganan COVID-19 tengah mengkaji harga uji swab. Tes swab menjadi yang terpenting dalam pendeteksian pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Sebanyak 25 hingga 30 ribu uji swab digelar pemerintah perharinya. Namun partisipasi masyarakat masih kecil karena harganya yang mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menurunkan harga tes swab sehingga masyarakat bisa melakukan tes secara mandiri. Dalam rapat terbatas secara virtual kemarin, Satgas Penanganan COVID-19 telah mendapatkan rekomendasi harga dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Untuk tes individual direkomendasikan sebesar Rp797.000 per spesimen, sementara berkelompok sebesar Rp439.000 per spesimen. Bersama dengan beberapa perusahaan telah bisa Pemprov DKI Jakarta kembali menyiapkan lahan makam baru untuk pasien meninggal dunia karena COVID-19 di Rorotan, Jakarta Utara. Alat berat sudah dikerahkan untuk membuka lahan seluas 2 hektar dan diperkirakan mampu menampung 6.000 jenazah COVID-19. Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Bina Marga sudah mulai mengerahkan kendaraan alat berat dan truk untuk proses perbaikan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Perbaikan hanya dilakukan dengan melakukan pembukaan jalan menuju makam dan pemerataan tanah. Makam khusus untuk COVID-19 seluas 2 hektar ini diperkirakan akan selesai Desember 2020 dengan 6.000 lubang. Hari ini Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta akan menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya polisi akan menghadirkan tersangka yang merupakan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan beberapa saksi. Namun polisi tidak menghadirkan korban LHI untuk menjaga kondisi korban agar tidak mengalami trauma. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan mendukung permintaan Presiden untuk menerapkan mini lockdown. Sejak awal corona, Jakarta bahkan telah membuat konsep kampung siaga. Tentu kami sangat setuju dan mendukung arahan Bapak Presiden terkait diberlakukannya mini lockdown ya. Sejujurnya Pemprov DKI, Pak Gubernur sudah juga sejak awal melaksanakan PSBB berskala kampung ya. Jadi kampung-kampung atau RW di seluruh DKI Jakarta kami siapkan sebagai kampung siaga, dan bagi yang zona merah
yang ada penyebarannya kami jadikan kampung zona merah atau RW zona merah dengan juga melakukan mini lockdown sebagaimana arahan Bapak Presiden. Dan juga bagi gedung-gedung yang terbukti terpapar juga kami tutup sementara, itu juga bagian daripada mini lockdown sebagaimana arahan Bapak Presiden. Semoga ke depan DKI Jakarta dan tentu harapan kita seluruh Indonesia bisa segera berkurang penyebarannya, bahkan kita bisa memutus rantai penyebaran di seluruh kota Jakarta. Terima kasih. Perbincangan masih kami akan lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara tetap bersama kami.